Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang 1. Pengangkatan Hakim Konstitusi. 2. Pengangkatan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. 3. Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31P Tahun 2026 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1. Mengangkat Lili Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi. Kedua, mengangkat dalam keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 masing-masing 1. Heri Susanto sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. 3. Abdul Gofar. 4. Fikri Yasin. 5. Maneger Nasution. 6. Nusron Joher. 7. Partono. 8. Robertus Naendi Jaweng. 9. Safrida Rahmawati Rasahan masing-masing sebagai anggota. Ketiga, mengangkat Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman berkedudukan di Muscat. Keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 dan 25 Maret 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi
di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Janji Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 di hadapan Presiden Republik Indonesia. Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman, sebagai Wakil Ketua Ombudsman, sebagai anggota Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah, saya berjanji bahwa saya untuk melakukan kewajiban atau dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, saya berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya bersumpah, saya berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya. kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman berkedudukan di Muscat. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara beragama Islam? Ya. Bersediakah saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat
yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Lili Prisbawono Adi, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Lili Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi. Dua, Saudara Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Tiga, Saudara Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hakim Konstitusi dan juga Heri Susanto, Ketua Merangkap Anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan 6 anggota Ombudsman RI lainnya, dan 1 Duta Besar RI untuk Kesultanan Oman Merangkap Republik Yaman. Yang jadi sorotan adalah salah satu Hakim Konstitusi yang dilantik hari ini adalah Lili Prisbawono Adi menggantikan Hakim Anwar Usman yang sudah pensiun per tanggal 6 April 2026 setelah 15 tahun menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi setelah ia dilantik oleh Presiden. Ponakannya Gibran Raka Buming Raka maju sebagai wakil presiden. Yuk kita mundur 3 langkah, yuk. Mundur 3 langkah. Usai mengucap sumpah, Lili Prisbawono Adi, saudara, akan menyampaikan keterangannya kepada pers di Istana Negara. Berikut. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, hari ini saya telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Yang Mulia Profesor Dr. Anwar Usman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai sebuah kebanggaan dan kebahagiaan, dan tentunya ucapan terima kasih pada lembaga saya, pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Sunarto, yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menduduki jabatan ini. Saya mohon doanya, tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai Hakim Konstitusi. Saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia. Saya rasa hanya itu, teman-teman semuanya. Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya. Jadi saya hanya dalam posisi menggantikan Pak Anwar Usman, Profesor Anwar Usman yang telah 15 tahun bertugas sebagai Hakim Konstitusi. Itu saja. Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia. Itu yang pertama. Dan sifat kenegarawan itu yang menjadi paduan bagi kami sebagai Hakim Konstitusi. Itu saja. Baik. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan kami sebagai anggota merangkap ketua dan anggota merangkap ketua Ombudsman Republik Indonesia. Dan untuk hal tersebut kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas, fungsi dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat. Karena pelantikan yang sudah memakan waktu hingga 2 bulan ya. 2 bulan ini menjadi terhambat dan sekarang sudah terselenggara pelantikan. Oleh karena itu kami akan siap untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kami. Demikian. Pak, apakah ada kasus prioritas Pak yang bakalan ditangani? Yang jadi prioritas pertama adalah pembenahan internal, bahwa ada banyak hal di internal Ombudsman yang
mesti diperbaiki, diantaranya struktur, SDM, dan anggaran, yang mana Ombudsman dirasa masih berjarak dengan pemerintah. Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu Astacita, untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian perlu pengawasan Ombudsman. Dan oleh karenanya program Astacita tersebut banyak hal yang belum tersampaikan kepada masyarakat, seperti pendidikan gratis, kemudian sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan lain, hilirisasi dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu, program-program pemerintah ini akan kami dekatkan dengan masyarakat, termasuk juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya perlu pendampingan dari Ombudsman agar program pemerintah yang baik itu bisa tercapai kepada masyarakat. Demikian. Cukup ya? Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Jadi tentunya saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena akhirnya pada hari ini saya telah dilantik oleh Bapak Presiden Pak Prabowo dan akan ditugaskan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman. Dan sebagaimana tadi disampaikan dalam sumpah pelantikan tadi, insya Allah saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral secara baik dan positif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun protokol dan konsuler sesuai dengan penugasan dari Bapak Presiden. Dan tentunya kami mohon doanya semoga dapat melaksanakan tugas dari Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya demi nusa bangsa dan negara. Mungkin itu aja dari kami. Soal ketegangan geopolitik juga, apakah nanti Bapak juga akan bantu untuk negosiasi misalnya untuk melancarkan arus kapal melewati Selat Hormuz dari Indonesia, Pak? Insya Allah tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pelantikan tadi, kami akan melaksanakan semua arahan dari pusat, semua arahan dan perintah yang diberikan oleh pusat. Kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya sesampainya kami dan mulai bertugas sebagai Duta Besar luar biasa Indonesia di Muscat di Oman. Insya Allah. Ada khusus dari Presiden? Ya, kami akan melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden, baik itu di bidang peningkatan hubungan ekonomi, di bidang sosial budaya, ataupun di bidang perlindungan WNI. Dan tentu kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan pusat. Baik, terima kasih.